Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari kuliah kerja lapangan atau KKL yang dilakukan secara virtual. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maria Siti Fatimah, NIM 2019-12205 kelas L. Baik, sebelumnya saya telah membuat e-poster mengenai Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau Kemenq RI. Hasil yang didapat setelah kunjungan virtual di Kementerian Keuangan Republik Indonesia yaitu penjelasan mengenai akuntansi sektor publik dalam kaitannya dengan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan penjelasan mengenai presidensi G20 di Indonesia. Kemenq RI adalah Kementerian Negara di lingkungan pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara. Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP. Laporan keuangan pemerintah pusat ialah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. LKPP ini disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP. Lampiran 1 SAP berbasis akrual. LKPP ini disusun berdasarkan konsolidasian laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga dan laporan keuangan Bendahara Umum Negara atau LKBUN. LKPP ini merupakan konsolidasi laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga yang disusun dengan berdasarkan praktik terbaik internasional atau best practice dalam pengelolaan keuangan negara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai G20 di Indonesia. Tahukah kamu bahwa Indonesia terpilih menjadi tuan rumah G20, di mana G20 ini ialah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. G20 ini merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. G20 dibentuk pada tahun 1999 atas inisiasi anggota G7. G20 merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis, utamanya yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Adapun tujuan G20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. G20 pada awalnya merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Namun, sejak 2008, G20 menghadirkan kepala negara dalam KTT dan pada 2010 dibentuk pula pembahasan di sektor pembangunan. Sejak saat itu, G20 terdiri atas jalur keuangan atau finance track dan jalur Sherpa atau Sherpa's track. Sherpa diambil dari istilah untuk pemandu di Nepal, menggambarkan bagaimana para Sherpa G20 membuka jalan menuju KTT. G20 mengambil tema Recovery Together, Recovery Stronger, dengan harapan bahwa Indonesia ingin mengajak seluruh dunia bahu-membahu untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Kerjasama dan koordinasi yang erat diharapkan akan mampu mendukung dunia untuk keluar dari krisis dan menghasilkan pemulihan yang lebih berkualitas dalam jangka waktu panjang. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sebagai tuan rumah dalam acara G20 mendatang. Tentunya G20 ini memiliki banyak manfaat untuk Indonesia. Di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, Presidensi G20 Indonesia akan berkontribusi pada perekonomian daerah dan pusat
melalui peningkatan kegiatan ekonomi di bidang akomodasi, transportasi, serta makanan dan minuman. Yang kedua, diperkirakan akan berkontribusi pada konsumsi domestik sebesar 1,7 triliun, yang pada gilirannya menambah kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 7,43 triliun. Yang ketiga, meningkatnya kegiatan ekonomi yang akan menciptakan sekitar 33.000 lapangan pekerjaan. Yang keempat, Presidensi G20 Indonesia dapat membantu mempromosikan produk atau industri dalam negeri yang memiliki potensi keunggulan kompetitif bagi Indonesia. Yang terakhir, Presidensi G20 berpotensi menarik lebih banyak investasi di sektor-sektor strategis di Indonesia. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk semua yang menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.